Formula E DKI Jakarta digelar hari ini di sirkuit Ancol, Jakarta Utara setelah 2 tahun tertunda. Ajang ini diharapkan bisa semakin familiar dengan masyarakat Indonesia karena juga akan berlangsung kembali tahun 2023 dan 2024. Dengan meningkatnya pamor energi bersih, balapan ini juga diharapkan bisa menjadi sejajar dengan Formula 1. Kita bahas sore hari ini dengan narasumber M. Wahab S, pengamat motorsport. Mas Wahab, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Halo Mas Wahab, habis nonton Formula E ini jangan-jangan masih di mobil, betul? Betul. Dari pagi, dari mulai free practice 1 sampai balapan. Balapannya cukup seru ya, Mbak ya. Alhamdulillah semuanya Alhamdulillah. berhasil. Oke. Bagaimana bisa digambarkan apa yang Mas Wahab rasakan perbedaannya dengan dari sirkuitnya dulu, lalu dari venue-nya dulu, dari katakanlah Formula 1 yang terdekat kita misalnya di Singapura atau di Sepang gitu. Ya, baik. Prinsip dasarnya tadi seperti yang dibilang sama Mbak Andra dan juga VT-nya tadi udah benar. Cuman Ya, mungkin paling gampangnya begini, kalau Formula One itu adalah balapan yang mengedepankan performan dari engine, tetapi kalau Formula E ini lebih ke lomba ketahanan baterai. hmm, Jadi siapa yang bisa menghemat baterai dan mengefisiensikan secara maksimal, maka dialah yang akan menjadi pemenang. hmm, Secara sirkuit sendiri, Ancol merupakan sirkuit yang menarik. hmm. Mungkin sedikit persamaan itu dengan di Riyadh di Arab Saudi. Oke. Kebetulan balapan di sana kan malam. Ya, Nah, Ancol sendiri dilaksanakan pada saat siang hari. Itu menjadi handicap tersendiri para engineer-engineer terutama ya, di samping para pembalap. Karena apa? Panas. hmm, Tadi sudah kita lihat ada satu kasus yang tiba-tiba ada baterai drop dari Antonio Giovinazzi. hmm, hmm, hmm. Tetapi panas itu akan mempengaruhi dua unsur utama mobil balap. Yang pertama adalah ban, yang kedua adalah baterai. Oke. Memang ban itu perlu dalam tanda kutip cooking atau direbus dulu, Mbak, supaya panas sehingga dia Hmm, bisa mengeluarkan performa yang maksimal. Kalau panas kena baterai seperti kita punya handphone, kalau kena panas atau baterainya panas, performanya pasti menurun. Nah, ya. itu terjadi juga di Formula E seperti ini. Hmm. Jadi itu yang sebenarnya yang membuat balapan itu sebelum dilaksanakan sudah menarik. Kalau Oke. tiba-tiba tadi balapan benar-benar overtakingnya seperti tadi, itu menjadi tambah menarik. Jadi menurut saya ini Jakarta IPRI, kita nyebutnya setiap seri itu IPRI. Hmm. Jakarta IPRI ini adalah balapan yang sangat spesial, sangat menarik dan patut disyukuri. Oke, disyukuri sudah hari ini berjalan lancar ya. Mas Wahab, tapi kenapa sih sekarang Formula E pamornya belum cukup familiar tuh? Ya, memang balapan itu kalau nggak ada suaranya, orang kan identik dengan suara yang bising gitu ya. Ya, noise Tetapi ya. kalau Formula E kan seperti mesin bor saja. Iya. Nah, itu yang membuat orang-orang itu mau menilik atau melirik Formula E itu sudah malas. Bahkan kemarin MotoGP aja suaranya sekarang ini mungkin paling gahar ya di antara balapan-balapan yang lain ya. Tapi Formula E nggak ada suaranya. Salah Iya. satu pengaruhnya ada. Apakah pengaruh lain ada? Ya, tentu saja. Karena balapan Formula E ini mungkin gelarannya belum banyak. Hanya tahun inilah yang paling banyak, ada di 16 seri. Iya. Dan juga menurut saya glamor atau promosinya belum sekenceng seperti contohnya di Indonesia. Kalau tidak ada rencana gelaran Formula E, maka TV-nya kan belum mau ngambil Indonesia. Begitu ada rencana Jakarta baru mau ngambil, sehingga orang gampang akses untuk melihat balapan itu. Jadi ada beberapa faktor sih, Mbak. Tapi saya yakin mereka ngotot. Kebetulan saya adalah tim pertama dulu yang mempersiapkan Formula E di Jakarta. Iya. Meskipun saya sudah tidak langsung sekarang terlibat. Mereka itu ngotot, kenapa kok kepengen mengadakan di Jakarta? Karena penduduk kita sangat besar, Mbak. Iya. 270 sekian juta. Itu adalah pangsa pasar bukan hanya buat Formula E, tapi juga para sponsor-sponsor globalnya. Iya. Kira-kira sisi bisnis lah, Mbak, sebenarnya yang Oke. akan membuat
balapan ini lebih menarik atau mungkin nanti akan dilirik dan menjadi lebih besar lagi. Untuk promosinya oke ya, tapi bagaimana dengan gini, kita kalau misalnya bicara tentang balap formula itu kan kita bicara soal image ya. Dan apalagi kalau misalnya balap Formula E, Formula E ini masih belum, pamornya masih belum setinggi dengan balap formula lainnya 1, 2, 3. Image untuk negara yang menyelenggarakan balap formula ini sejauh ini gimana sih Mas Wahab? Ya, sebenarnya Formula E tidak hanya bicara image, mungkin secara image pasti yang menyelenggarakan balapan dengan level yang lebih tinggi, image-nya pasti akan lebih tinggi. Itu gampang saja, kesimpulan itu kita lakukan. Tetapi Mbak, saya boleh sedikit tidak ngomongin image, tapi begini, apa sih yang disumbangkan Formula E kepada negara penyelenggara itu? Dia punya program sustainable energy, punya program change. Nah, itulah sebenarnya yang merupakan pendorong. Jadi kita ini kan 2050 nanti kan mungkin nggak akan ada mobil dengan bahan bakar fosil lagi. Nah, ini sebenarnya kesempatan program untuk mendorong hal itu menjadi cepat terwujud. Kemudian kita lihat kesetaraan atau peran wanita pun juga sangat ditonjolkan. Kayak kemarin hari Jumat saya melihat ada event namanya Girls on the Track. Nah, itu seperti itu juga didorong. Bahkan gini Mbak, carbon footprint. Jadi berapa karbon dioksida yang dihasilkan itu dihitung loh Mbak setiap musim. Sekarang ini mungkin yang paling banyak adalah karbon yang keluar dari pesawat. Tapi yang lainnya dihitung, ban bekas atau ban yang dipakai itu, kemudian bisa didaur ulang lagi, itu 0. Jadi karbon dioksida yang atau karbon footprint itu juga sebenarnya merupakan kampanye untuk negara kita supaya menjadi yang lebih hijau dan mungkin lebih lebih bisa dinikmati, lebih sehat, warganya tentu saja pasti akan lebih nyaman. Itu mungkin program. Balik lagi Mbak, jujur kalau secara image Formula E dibandingkan Formula One ya saya bilang ya. Kalau Formula 3 mungkin belum sehebat Formula E, atau MotoGP mungkin masih kalah pamor. Tapi tinggal bagaimana cara kita mensikapi kampanye mereka untuk kepentingan nasional atau kepentingan Indonesia. Mungkin itu lebih penting juga Mbak daripada hanya sekedar pamor atau gengsi. Oke. Mas Wahab, kalau misalnya melihat perhelatan sepanjang hari ini, Anda dari pagi sudah berada di Ancol, apa yang harus dibenahi untuk penyelenggaraan tahun depan? Saya pikir isu nasionalnya kemarin itu adalah nyari tiketnya susah. Jadi mungkin dari sisi jumlah penonton, grandstand itu harusnya bisa ditambah ya. Oke. Kalau ditambah, kemarin kan cuma 10.000 itu grandstand. Tetapi banyak sekali penonton-penonton yang tidak mendapatkan tiket, itu mungkin menjadi isu yang harus diperbaiki. Karena sebenarnya kampanye itu semakin banyak orang maka targetnya lebih banyak yang tersosialisasikan. Nah, itu menurut saya isu utama. Kalau pagelarannya sendiri menurut saya mereka udah pakem ya, dan kita juga cukup bagus. Saya lihat marsalnya juga udah bagus. Kemudian penyelenggaraannya juga saya belum melihat misalkan ngantri atau itu menjadi satu isu ya. Nggak tahu ya, saya kemarin tadi juga nggak terlalu melihat itu menjadi karena alur penontonnya kan baik ya Mas Wahab ya. Alur penontonnya bagus ya berarti ya. Alur penontonnya cukup baik. Kan mereka ada beberapa kantong-kantong parkir kan, dan juga shuttle bus gitu kan. Mungkin gini Mbak, shuttle bus atau apa kalau bisa itu nanti semua diganti dengan kendaraan listrik. Itu mungkin juga akan lebih bagus kampanye. Mbak, kita nggak bisa ngomongin mobil listrik, pembeli mobil listrik, ayo belilah mobil listrik. Mulai dengan fasilitas umum memakai kendaraan listrik. Setelah itu kan, ini kan hukum supply demand pasar, itu kan lebih gampang untuk mendorong ke pemakaian mobil listrik. Artinya kita mendorong untuk ke sustainable energy atau energi baru terbarukan.
Oke. Boleh nanti itu masukannya nanti kita sampaikan ke OSI ya, ke Bang Roni kali ya. Mas Wahab, kalau misalnya Anda lihat sekarang prospeknya ini yang akan dilakukan di Indonesia tahun 2023, tahun 2024. Kira-kira akan berlangsung di tempat yang sama berarti kira-kira ya? Tetap di Mestinya Ancol begitu, lagi ya? karena kalau dilangsungkan di tempat lain, homologasi harus dilakukan lagi. Kemudian itu jangankan mengganti tempat lain, kita merubah layout itu pun juga perlu homologasi lagi. Betul. Dan itu proses yang panjang. Saya pikir Ya. sudah tetap saja tempatnya di sini, tinggal programnya diperbaiki dan economic impact-nya nanti dihitung jadi lebih besar lagi. Itu saya pikir akan lebih bijak ya Mbak ya. Ya, dan ditambah Apalagi grandstand-nya kontraknya ya. kan kontraknya kan jadi 3 tahun nih sekarang. Betul. Kalau bikin sirkuit baru cost lagi. Betul. 2023 akan dilangsungkan dan juga 2024. Mas Fuad, terima kasih banyak sore hari ini sudah bergabung dan langsung menceritakan kepada kami semua di sini yang tidak bisa menonton bagaimana keseruannya tadi. Terima kasih banyak Mas Fuad. Selamat sore.